Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, Bapak mohon bantuannya dari ketua kelas untuk memulai pembacaan doa pada pagi hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Karena ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, Bapak dan segenap keluarga mohon mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Nah, karena ini kita akan mengadakan absen dulu ya. Begitu kalian yang lagi pada di rumah atau teman-temannya yang masih ada info yang mau join di grup kelas ini untuk segera login ya. Ayo, siapa tuh bagus, coba kondisikan sinyalnya. Kita masih ini ya, kita masih di masa pandemik corona. Untuk itu harap dimalumin lah ya, karena jujur saya pribadi kurang atau canggung lah ngeliat kamera gini, nggak ngeliat kalian, rasanya itu berat sekali. Aduh, covid, tapi nggak apa-apa, belajar tetap belajar. Maka kita mulai ya absennya, mulai dari Alpi Sahrin, Ayu Larasati, Bagus Cahyadi, Chopper One Piece. Ini bapaknya penggemar One Piece. Apa ya? Muhammad Paujan, Ruslan Rustam. Ini mereka belum ada kabar. Bagus, gimana mereka nih, Rustam Ruslan ini? Ini saudara kembar nih ya, Rustam Rustam ini kok belum aktif dua-duanya lagi. Oke, kita lewatin dulu ya. Siapa tahu mereka absen. Nanti kita lihat dulu ya. Dan Nisa Agustina, Andayani Sehari. Andayani Sehari ya namanya ya. Bagus sekali. Oke, kita tunggu aja si Ruslan dan Rustam ini ya. Tapi pembelajaran tetap lanjut, tunggu kabar doang, bukan menunggu dia untuk hadir di grup ini. Oke. Adapun COVID, adapun pandemik hari ini, pandemik yang melanda hari ini, kita tetap stay di rumah, tetap cuci tangan dan menghindari jarak dengan orang lain. Oke, kita memasuki materi yaitu monopolistik dan apa ini ya? Aduh, asli saya nih agak keder, apa ya sebutannya ya, karena ini lewat digital jadi saya susah sekali menjelaskannya. Saya lebih suka ngeliatnya tuh di depan gitu kan, lihat kalian. Mudah-mudahan ya pandemik ini cepat berakhir.
Adapun materi kita hari ini adalah pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Yang pertama kita membacakan pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang terdapat hanya satu penjual saja, sehingga si pasar monopoli ini tidak akanlah bersaing atau kompetitor, sehingga penjual atau monopolis leluasa menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena semuanya diatur oleh si pemilik monopolis tersebut. Dan ciri-ciri pasar monopoli yaitu terdapat satu penjual, harga ditentukan penjual, perusahaan lain sulit memasuki pasar, konsumen tidak bisa pindah walau rugi, bisa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi masyarakat. Namun, ada juga sisi kebaikan dan keburukan dari pasar monopoli tersebut. Kebaikannya itu adalah mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan negara, dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten. Nah, dan ini adalah keburukannya. Keburukan lain, sulit memasuki pasar, menciptakan ketimbangan distribusi pendapatan, jumlah produk tergantung monopolis. Monopolis umumnya bertindak boros, timbul eksploitasi terhadap pemilik, faktor produksi dan pembelian konsumen. Nah, dalam kebaikannya itu mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Dalam ini maksudnya yaitu si monopolis itu mampu meneliti dan mengembangkan produk tersebut menjadi produk yang layak pakai. Namun ada juga nih usaha pemerintah mengatasi keburukannya, yaitu pemerintah memberikan sebuah peraturan dalam bentuk undang-undang untuk mencegah timbulnya monopolis, yaitu menarik pajak tinggi kepada monopolis, mengizinkan impor barang yang sama dengan barang monopolis kayak P-Power, ikut menentukan tinggi rendahnya barang. Jadi harga yang si monopolis tersebut, contohnya kita kasih contoh itu kayak PLN. Nah, itu barangnya tarifnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi si monopolis tersebut gak bisa membuat harganya yang terlalu tinggi. Nah, maka dari itu kita kasih contoh nih. Contoh monopolis itu seperti Microsoft Windows, perusahaan listrik negara PLN, perusahaan kereta api atau PT KAI. Namun dalam monopoli ini ada juga nih monopolis yang tidak dilarang, yaitu monopoli by law. Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produk penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dan berikutnya yaitu yang diperbolehkan itu yaitu monopoli by nature. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan tertentu. Dan yang terakhir yaitu monopoli by license, izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Nah, kita masuk ke pasar monopolistik. Adapun pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual hampir serupa tapi tidak sama. Pasar ini seringkali
kita jumpai bukti dengan kita mengunjungi swalayan atau supermarket. Ya, bahasa ininya ya Alfamart, Alfamidi lah gitu loh. Di sana kita akan menjumpai berbagai bentuk, jenis, dan merek yang hampir serupa, tapi tidak sama. Rasa boleh sama, tapi kemasan beda. Gitu maksudnya dia nih. Lalu, ciri-ciri pasar monopolis. Adapun ciri-ciri pasar barang monopolis ini yaitu jumlah penjual banyak, tapi tidak sebanyak pasar pesaing sempurna. Barang yang dijual berbeda corak. Penjual atau produsen harus aktif beriklan untuk memperkenalkan produk tersebut. Perusahaan baru lebih mudah masuk pasar karena asalkan punya modal dan punya bisa memasarkan barang tersebut, kita bisa terjun. Beda kayak monopoli, soalnya itu monopoli itu harus punyai produk harus mempunyai modal yang besar kayak V-Power, Shell gitu. Itu dalam bentuk kayak bersaing untuk melawan Pertamina. Cuman kan kita tahu sendiri kan kurang berdampak efeknya. Beda kalau kayak Alfamart, Alfamidi, kita kayak Alfamart lah, Alfamidi lah, kita nggak terlalu ini banget, nggak terlalu membedakan banget. Nah, kebaikan dari monopoli listrik ini dan keburukannya yaitu yang pertama, kebaikannya dulu nih, memberikan kebebasan memilih bagi pembeli, memberikan kepuasan lebih pada pembeli karena persaingan penjualan, perusahaan baru lebih mudah masuk pasar. Namun keburukannya itu masih terdapat kemungkinan terjadinya pemborosan biaya produksi bila dibandingkan dengan pasar pesaing sempurna. Nah, pemborosan ini adalah kita melakukan genjaran iklan kemana-mana, misalnya kayak di YouTube, di TV, di sosial media dan sebagainya. Namun produk yang kita iklankan tidak dapat respon yang baik. Pada itu maka disebut di sini adalah pemborosan biaya produksi. Nah, berikutnya dari keburukannya lagi yaitu bagi perusahaan yang kecil tingkat efisiensi relatif rendah. Kurang efisiensi perusahaan kecil menyebabkan harga barang yang dibayar konsumen masih kecil. Nah, yang lalu contoh pasar monopolis ini yaitu seperti makanan ringan, nasi goreng, pulpen, buku, shampoo, pasta gigi, dan lain-lain. Meskipun fungsi semua produknya sama, tapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. Kegunaannya sama, cuman ya beda bentukannya aja gitu. Seperti yang saya bilang tadi, rasanya sama, cuman beda ininya aja, bungkusan. Lalu kita masuki pasar ayo apa? Ada yang ini yaitu maaf pasar oligopoli. Nah, adapun pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pasar terbesar atau prince leader. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli yaitu terdapat beberapa penjual. Barang yang dijual homogen atau berbeda corak. Sulit dimasukkan perusahaan baru, membutuhkan peran iklan. Terdapat satu market leader, memimpin pasar. Harga jual tidak mudah berubah atau stabil. Nah, macam-macam pasar oligopoli nih, yaitu oligopoli murni, menjual barang yang homogen. Contoh pasar semen. Nah, pasar semen kalian tahu sendiri kan, ada namanya sebutnya pasar semen Andalas, semen
3 roda, dan sebagainya. Dan kebaikannya yaitu adalah memberikan kebebasan memilih bagi pembeli, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Nah, memberi kebebasan memilih bagi pembeli, yaitu kita selaku pembeli diperbolehkan memilih produk yang kita suka nih dari merek semen yang apa nih, kayak semen Gresik, semen Andalas, atau semen Riau misal. Lalu lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Nah, dari semua ini dapat kita lihat bahwa setiap pemilik produk tersebut memberikan pelayanan yang bisa menarik konsumennya beralih ke dia. Jadi memberikan pelayanan yang bagus gitu, dan selalu melakukan adanya penerapan teknologi baru. Namun meskipun ada kebaikannya, tetap juga ada keburukannya, yaitu menciptakan ketimbangan distribusi pendapatan, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antara oligopolis karena semangat bersaing kurang. Bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produk sulit ditembus dimasukkan perusahaan baru. Nah, sulit ditembus dimasukkan perusahaan baru ini yaitu biasanya itu setiap produk-produk seperti semen tersebut biasanya sudah ada tempatnya masing-masing. Misalnya udah kayak ada pembagian jatah, setiap pemilik merek semen ini udah memiliki kayak wilayah masing-masing, jadi itu kayak zona areanya dia gitu loh, nggak bisa kayak yang ini kesana buat ini, itu kayak secara tidak langsung mereka tuh sebutnya itu kayak ilegal, padahal itu nggak, secara peraturan sih itu nggak ilegal, cuman secara para pemilik semen pemilik produk tersebut merasa itu kayak ilegal gitu, dia melewati batas wewenang. Biasanya itu peraturan yang tidak tertulis di antara para pemilik perusahaan tersebut. Namun untuk itu untuk mengatasi tersebut, pemerintah mengatasi keburukannya, yaitu mengeluarkan undang-undang anti-trust, memberikan kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuki pasar. Contoh pasar oligopoli nih, contoh produk industri semen yang seperti yang tadi, terus seperti kayak motor itu masuknya oligopoli ya, kayak motor yang merek Yamaha, Honda, atau Suzuki dan sebagainya. Oke, karena ini kita udah membahas ketiga-tiganya, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Untuk itu siapa nih yang mau bertanya atau kurang paham dengan pengertian saya tadi? Bagaimana? Cukup aman? Oh ya, kalian sudah baca ya semalam ya? Oke, terima kasih anak-anak. Untuk itu, karena sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih buat semuanya yang mau join di grup video call belajar ini. Untuk itu saya akhiri. Oh, tunggu. Sebelum saya akhiri, nanti saya akan mengirim secara chat di grup ini juga untuk PR kita di pertemuan berikutnya ya. Biar kalian lebih ingat. Kalau langsung sekarang takutnya banyak pertanyaan lagi tentang apa yang harus dikerjakan, maka saya memberikannya dalam bentuk chat aja sehingga kalian bisa melihat terus-terusan. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.